Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfita Dina Warohmah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Darun Taqwa Suci, Gresik. Yang pertama yaitu ada awal masuknya Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia. Tarekat merupakan suatu metode atau cara yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk menjalani kesufian, membersihkan hati dan jiwanya sehingga lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata tarekat atau suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mempunyai arti yaitu sebagai persatuan persaudaraan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan adanya nama khusus seperti aturan dalam berperilaku dan adanya perbedaan penekanan. Namun, pada awalnya, semua tarekat pada dasarnya berlandasan dari ajaran inti dari Al-Quran dan sebagai teladan dari suatu ilmu kebatinan dari Nabi, di mana ajaran-ajarannya bersumber dari beliau dan dilanjutkan dari guru ke murid-muridnya sampai saat ini, di mana biasa disebut dengan silsilah atau kesinambungan pada tarekat sufi. Pada umumnya, nama tarekat bisa dikenal dengan sebutan dari sebuah nama, di mana nama itu berasal dari nama atau julukan dari pendirinya. Sebuah tarekat itu biasanya memiliki perkumpulan jamaah atau zawiyah. Seorang guru sufi biasanya bertempat tinggal di salah satu tempat tersebut, tapi tidak harus sedemikian. Pada tarekat biasanya memiliki wirid masing-masing, di mana wirid itu biasanya dilakukan dan dengan tarian sakral. Sedangkan untuk zikir merupakan suatu hal yang umum yang biasanya ada pada seluruh tarekat, walaupun sama-sama nama Allah lah yang diseru, seperti adanya Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah merupakan nama yang diambil dari nama pendirinya, yakni Abdul Al-Qadir Jilani. Tarekat ini mempunyai posisi yang penting dalam sebuah sejarah keilmuan Islam. Selain menjadi pelopor kelahiran keorganisasian tarekat, juga merupakan awal munculnya berbagai tarekat dalam agama Islam. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di Desa Naif, Kota Gilan pada tahun 1077 yang terletak di wilayah timur laut Baghdad. Beliau meninggal di Baghdad di tahun 1166, di mana makam beliau dari dulu hingga sekarang tetap diziarahi orang-orang di segala penjuru dunia. Tarekat Naqsabandiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Bahauddin Naqsabandiyah. Beliau merupakan seorang pemuka tasawuf pada tahun 1318 Masehi sampai 1389 Masehi. Beliau dilahirkan di desa Hasrul Arifah. Beliau mendapatkan gelar Syah, di mana gelar ini menunjukkan posisi sebagai pemimpin dalam spiritual. Beliau belajar ilmu tarekat pada seorang yang bernama Amir Sayyid Kulal Al-Bukhari. Tarekat ini merupakan sebuah tarekat yang mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat muslim di wilayah Indonesia. Tarekat yang paling dikenal dan terbesar di Indonesia yaitu Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad Khatib Sambas. Beliau dilahirkan di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1802. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan agama di kota asalnya di usia 19 tahun, beliau pergi ke Mekah untuk melanjutkan pendidikannya dan menetap di sana, hingga beliau meninggal pada tahun 1872 Masehi. Setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal, kepemimpinan tarekat digantikan oleh seorang khalifahnya yang bernama Syekh Abdul Karim Banten. Pada abad ke-19, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah berperan dalam pemberontakan rakyat. Sekitar tahun 1970, ada beberapa pusat bertempat Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah
yang ada di Pulau Jawa seperti Rejoso Jombang yang dipimpin oleh Kiai Musta'in Romli. Syekh Ahmad Khatib juga memiliki banyak murid di Nusantara. Dan ada beberapa khalifah di mana khalifah-khalifah tersebut menurunkan murid-murid yang cukup banyak hingga saat ini seperti Syekh Abdul Karim Al-Bantami, Syekh Ahmad Tolha Al-Cireboni, dan Syekh Hasbul Al-Maduri. Adapun khalifah yang lain Muhammad Ismail Ibnu Abdurrahim dari Bali, Syekh Yasin dari Malaysia, Syekh Haji Ahmad Lampung, dan Muhammad Ma'ruf Ibnu Abdullah Al-Khatib yang berasal dari Palembang. Yang kedua yaitu ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang pertama yaitu ada kesempurnaan suluk. Dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai keyakinan bahwasanya kesempurnaan suluk merupakan suatu jalan kesufian untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui 3 istilah dimensi yakni syariat, terkenal, dan hakikat. Di antara 3 tersebut merupakan suatu kesatuan dalam menyempurnakan suluk untuk mendapatkan marifat. Seorang salik tidak bisa mengembangkan apabila tidak berpegang teguh dengan syariat. Untuk melaksanakan tarekat serta menghayati hakikat, mulanya syariat merupakan suatu bentuk ketentuan di mana sudah menjadi ketetapan dari Allah, baik perintah maupun larangannya. Tarekat juga merupakan suatu bentuk pengalaman dari syariat, dan begitu juga dalam suatu hakikat mempunyai penghayatan dan pengalaman tersebut untuk memperoleh makrifat. Yang kedua yaitu adab para murid. Adab bagi para murid mempunyai beberapa unsur ajaran pokok yang ada di dalam suatu mazhab tasawuf. Para ahli tarekat harus menjaga adab, yakni menjaga adab kepada Allah, menjaga adab kepada mursyid serta gurunya, menjaga adab ke sesama teman, dan menjaga adab kepada diri sendiri. Cara seorang murid yang menjaga adab kepada Allah yaitu dengan mensyukuri segala kenikmatan dan menjaga kesadaran selalu bersyukur agar tidak melupakannya. Kemudian cara murid menjaga adab pada para mursyid serta gurunya diantaranya dengan cara seseorang murid harus meninggalkan hal yang paling dibenci gurunya. Dan apabila ada seorang murid yang beda pendapat dengan gurunya, maka sang murid harus mengalah dan harus menuruti pendapat gurunya. Apabila dia tidak mentaatinya, berarti dia menentang sang guru, dan hal itu dapat menghalangi berkah dan dapat menjadi su'ul khotimah. Yang ketiga yaitu zikir. Menurut para ahli tarekat, zikir yang ada di dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk batin dan lisan. Pada ajaran Qadiriyah wa Naqsabandiyah memiliki 2 macam zikir, yakni zikir nafi isbat dan zikir ismizat. Zikir nafi isbat adalah zikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Zikir ini merupakan inti dari ajaran dalam tarekat Qadiriyah, di mana zikir ini dilakukan dengan suara jar. Zikir ism zat yang disebut dengan zikir lataif merupakan ciri dari tarekat Naqsabandiyah. Zikir ini diucapkan hanya dalam hati saja serta mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Zikir nafi isbat dengan zikir ism zat yang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, keduanya memiliki keistimewaan yang besar, dan kedua zikir tersebut saling melengkapi pada pembersihan jiwa. Yang keempat yaitu ada muraqabah. Muraqabah secara lugawi mempunyai arti mengamati sesuatu dengan penuh rasa perhatian yang memiliki tujuan mencapai ma'rifatullah dalam meyakinkan suatu hakikat. Muraqabah juga memiliki perbedaan dengan zikir, di mana merupakan simbol dari ibadah. Sedangkan muraqabah yakni menjaga kesadaran dari sifat, makna, kudrat, dan iradat Allah.
Dalam tarekat muraqabah merupakan ajaran pokok karena Allah selalu memperhatikan hamba-hambanya. Muraqabah juga memiliki tujuan sebagai akhir dari ajaran agar seseorang dapat menjadi mukmin yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada perkembangan tarekat Qadiriyah Wanaksabandia di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Tarekat Qadiriyah Wanaksabandia dalam perkembangannya merupakan tarekat yang sangat diterima di masyarakat karena kekaromahan ulama yang mereka yakini. Di Pondok Pesantren Darut Taqwa, pondok ini mengamalkan tarekat Qadiriyah Wanaksabandia dan sudah menjadi ciri khasnya dari Pondok Pesantren Darut Taqwa. Tarekat Pondok Pesantren Darut Taqwa bisa dibilang mengikuti kiblat tarekat Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Faktor ini terjadi karena dahulunya Kiai Haji Muhammad Adnan Khalil adalah murid dari Kiai Haji Usman Al-Isyaki, ayahanda dari Kiai Haji Asrori Al-Isyaki. Penerapan tarekat Qadiriyah Wanaksabandia di Pondok Pesantren Darut Taqwa rupanya memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan para santri, karena Kiai Haji Muhammad Adnan Khalil adalah murid langsung dari Kiai Haji Utsman Al-Isyaki, maka masyarakat menganggap amalan tarekat ini sama dengan yang di Surabaya. Dari tahun ke tahun, tarekat Qadiriyah Wanaksabandia semakin berkembang di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Yang terakhir yaitu ada tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam pengembangan tarekat Qadiriyah Wanaksabandia di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Yang pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Munawwar Adnan Khalil dari tahun 1987 sampai 2005. Yang kedua yaitu Ustadz Syamsul Anam dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Yang ketiga yaitu Ustadz Ainur Rafiq tahun 2010 sampai tahun 2018.